Silakan Bang, dari Kristen. Saya dari Islam pindah Kristen. Murtadin, bagus. Silakan buka kameranya Bang, kita diskusi pelan-pelan. Nggak bisa dibuka kameranya nih. Ini sudah mulai sejak dari Kristen, sudah mulai kayak Paulus. Itu buka, tinggal terima, silakan. Silakan Bang. Gitu dong. Oke, ini ada tema Abang sebagai seorang murtadin dari Islam ke Kristen. Ya. Ya, ini ada tema. Kalau gimana ya, Bang? gini, meluruskan yang tadi ya. Ya. Kalau saya sih hanya berpindah kenapa? Karena satu ya, di ajaran saya yang dulu gitu ya, itu tekanannya bukan kasih, karena terbukti dengan ada jihad. Nah, sedangkan di Kristen, di Buddha, di mana yang lain nggak ada jihad. Satu-satunya agama yang ada jihad mengatasnamakan perintah Tuhan hanya di Muslim. Nah, setelah saya memilih akhirnya beberapa agama yang tidak ada jihad. Hindu nggak ada, Buddha nggak ada, Kristen nggak ada. Nah, saya memilih Kristen tapi sedang penjajakan gitu. Oh iya, silakan Bang, silakan. Oke, kita masuk ke tema. Salib sama dengan Yesus spesifik. Salib kalau menurut firman Tuhan, ajaran yang saya terima ya, itu sebenarnya Tuhan itu nggak boleh berbohong. Jadi kalau janji katanya buah kuldi, kalau kata orang Islam buah kuldi, kalau kata yang ajaran Kristen buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, Tuhan melarang itu untuk memakan itu. Tujuannya bahwa manusia kalau makan itu tidak taat. Kalau tidak taat, otomatis Tuhan udah mencanangkan bahwa kalau tidak taat hukumannya mati. Mati itu dalam arti bukan mati, artinya diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, harus turun ke dunia, mengalami kematian. Tadinya manusia itu abadi. Ini versi ajaran Kristen ya. Ada dalilnya? Ini saya nggak memperdalam itu ya, mungkin Edis tahu, kalau Bang Edis ya. Berarti anda membabi buta pindah di Kristen tanpa tahu isi Kristen gitu. Saya lupa sih, Bang Edis sudah jelasin, saya lupa. Di mana dalilnya? Saya kan hanya pengikut. Di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal di sana? Karena kematian itu akan ada setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sebelumnya nggak ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa sebelum jatuh ke dalam dosa itu ada kematian gitu. Dalilnya Bang. Abang, dalilnya di mana Eden itu sebagai tempat dicipta Adam untuk kekal di situ, dalilnya mana? Sedangkan ketika dicipta di Kejadian 3 dikatakan, apabila engkau memakannya maka engkau akan mati hari itu juga. Berartinya bahwa Adam ini dibayang-bayangi oleh kematian. Berarti Tuhan sudah menciptakan adanya kematian, mati. Kalau melanggar itu mati gitu. Makanya berarti tidak ada janji untuk kekal di Eden. Maksudnya sebelum memakan itu, janji itu. Nah, setelah makan buah itu, setelah makan buah itu berjanji Tuhan. Jadi hubungan Tuhan itu putus sama manusia. Nah, waduh, fitnah kedua. Kalau terputus itu fitnah kedua. Ajaran Kristen tidak jihad, tapi itulah Al-Quran saya mengatakan, walladzina kafaru fi sabilit tagut. Orang Kristen itu berjuang membantu iblis. Anda sedang berjihad membantu iblis. Ya, ini saya jelasin dulu. Dengar, ketika Anda memfitnah Adam, berarti Anda sedang berjihad membantu setan. Ketika Anda mengatakan manusia terputus hubungannya dengan Tuhan, Anda sedang berjihad membantu iblis. Terputus karena manusia dalil, pelanggaran. Silakan dalilnya. Manusia. Dalil. Anda sedang berjihad juga membantu setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Sesungguhnya saudara-saudaranya setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan manusia.
Tanpa dalil Anda sedang menyesatkan diri Anda dan manusia yang lain. Mana dalilnya? Dalil Bang Edis yang tahu. Nggak ada. Bang Edis kok jadi Bang Edis selalu yang dijadikan sebagai momok. Berarti Anda sedang berjihad membantu iblis. Kata Kejadian, kitabnya Yahudi, Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam. Nah, siapa yang berjuang memfitnah Adam, menghina Adam, menghujat Adam, menghinakan Adam, menusuk dari belakang Adam ini, maka dia sedang berjihad untuk melanggengkan ajaran setan. Anda sedang berjihad juga. Anda tahu jihad? Jihad itu adalah berjuang. Anda sedang berjuang apa? Sedang berjuang untuk membantu setan menyesatkan umat manusia. Sedangkan kami berjihad untuk menyelamatkan manusia. Jihad kita berbeda. Bang, kalau saya hanya lagi pembelajaran. Saya belajar sama Bang Edi, saya belajar pada Sofia Al-Hayat. Nah, Anda belajar kepada orang-orang yang kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada babi dan kepada anjing, dan jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Secara logika itu mereka itu dianggap babi dan anjing oleh Yesus. Anda belajar sama mereka. Bang, ya, yang penting itu kita kan dalam hidup ini kan ada 3. Logika agama, logika filsafat, sama logika sains. Ketiga-tiganya ini bertentangan. Oke, boleh kita uji logika apa pertama? Logika sains. Logika sains. Tolong buktikan secara sains. Bisa? Ada yang buktikan secara sains? Sofia Al-Hayat bilang ya. Dia gini. Kita uji sains. Bahwa manusia itu dicipta sperma itu adanya di tulang punggung. Terus nah, padahal kenyataannya sperma itu adanya di skortum kalau di sains. Nah, sekarang di Bibelnya mana? Mari kita uji. Sekarang Bibelnya di mana? Spermanya di mana? Di Al-Qur'an itu adanya di tulang punggung. Ya, oke. Sekarang kalau di Bibel di mana spermanya? Bibel tidak menceritakan hal itu. Kalau di Bibel diceritakan di dalam kitab Ayub bahwa sperma itu dipancarkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju, betul? Saya belum memperdalam. Sekarang kalau bayi di dalam perut ibunya mengental kayak keju, kejunya mengeras seperti batu merah, batako, batu, kira-kira itu bayi atau tumor? Mampus deh. Mampus. Dan saya curiga Anda ini bukan murtadin. Saya tahu, saya dari Islam, tapi Islam bukan Islam yang fanatik atau mendalam. Saya dari Islam yang, karena memang ajaran Paulus itu, Filipi 1:18, halal kalian menipu, halal kalian mengelabui, halal kalian berpura-pura, halal kalian berbohong demi untuk Yesus Kristus. Enggak seperti itu. Ajaran Kristen itu yang utama. Jangan berbohong. Jangan berbohong dalam hal apa? Filipi 1:18. Malah kalau di Muslim, kan di Muslim boleh berbohong dengan 3 perkara. Boleh apa? Di Kristen tidak ada ajaran Oke, nanti akan kita buktikan. Nah, kita bahas itu. Ada baik, kita bahas. Berbohong dalam 3 hal. Kita bahas. Oke, sekarang yang 3 hal ini apa aja? 1, bisa bohongin istri, misalnya mau kawin lagi. 2, bohongin kalau waktu perang. Oke. 3, berbohong, saya lupa satunya. Berbohong. Yang ketiga apa? Cepat. Berbohong, lupa itu yang ketiga. Nah, baik. Kalau di Kristen berbohong demi menjual Yesus boleh. Dalilnya Filipi 1:18. Terus di Kristen segala dosa boleh dilakukan. Nggak boleh. Roma 5 melihat mengingini perempuan aja nggak boleh, hanya mengingini di hati.
Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Apa artinya? Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Di mana persinahan semakin banyak, di mana dusta bohong makin banyak, di mana koruptor makin banyak, di mana pembunuh makin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kristen itu kita Itu dalil. mengandalkan Tuhan dalam Itu segala dalil. perkara. Jadi roh, Itu dalil, roh Bang. Tuhan harus hadir di tubuh kita. Itu Jadi dalil, itu segala dalil. perbuatannya harus Itu sesuai dengan roh dalil. Tuhan. Oke, Nggak boleh sekarang kalau baik. jadi Coba tidak ada tunjukkan, nggak coba. keinginan daging. Oke, itu baik. dilarang. Coba tunjukkan Keinginan- di mana roh Tuhan mengajarkan menyembah Yesus. Itu dulu. Nangis. kita bukan Yang disuruh- mengajarkan menyembah selain Tuhan itu hanya iblis. Yesus itu Yesus itu apa? Roh Kudus dan Allah Bapa disebut Allah Bapa Hanya itu satu. iblis, hanya iblis Satu. yang mengajarkan menyembah kepada selain pencipta. Yesus bukan Yesus pencipta. itu- Hanya iblis yang mengajarkan itu. Itu Kristen sedang menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Yesus sibuk menyembah Tuhan. Yesus Kalian itu sibuk menyembah Yesus. Sebenarnya apa tuh? Apa? Itunya dari Tuhan. Apa tuh sebenarnya? Apanya dari Tuhan? Dahak yang keluar dari Tuhan. Sebenarnya apa tuh satu kesatuan dengan mulai. Tuhan. Dengan Allah, dengan Roh Kudus. mulai. Bukan Ini bisa bohong. seperti itu. Ini bohong. Yesus mengatakan aku dan Bapa dua. Yohanes 8 nomor Nah, itu aku dan 29. Bapa adalah satu. Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 17, 18, 19, aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 14 nomor 31, aku dan Bapa adalah dua. Aku dan Ayo. Bapa adalah satu. Ayatnya saya Satu lupa. apa? Satu apa? Roma 10 nomor 30, Roma Barang 13 nomor siapa 13. melihat Aku. Barang siapa melihat Bapa berarti udah melihat aku. Oke, barang siapa yang membunuh aku berarti sama dengan membunuh Bapa, gitu. Esensinya begitu. Berarti orang-orang Roma membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi, gitu. Membunuh bukan karena itu memang sudah Bohong lagi. Bohong lagi. sudah diwahyukan Bohong lagi. sudah Bohong dinubuatkan, lagi. Mas. Bohong lagi. Sudah dinubuatkan. Bohong lagi, nubuat dibawa-bawa lagi. Bohong lagi. Semua Itu yang udah tertulis di kitab Yesaya, Pak. di mana? Yesaya mana? Saya lupa ya saya berapa Bohong mesti dicek. lagi. Saya nggak di depan ini. Bohong lagi. Pokoknya kalau Kristen berucap pasti bohong. Maria Bukannya- melahirkan. Tapi Maria tidak melahirkan, dengar. Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia? ada. Yesus waktu turun ke dunia 100% manusia. Berarti bukan Tuhan. Secara esensi tetap Tuhan, tapi Bohong secara lagi. kodrat manusia. Bohong, pasti bohong. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Ketika berbicara pasti bohong orang Kristen itu. Kalau membahas iman, pasti bohong. Makanya kan kalau untuk supaya kita percaya sama Tuhan itu butuh Apa? iman yang butuh barang siapa percaya padaku akan beroleh. Nah, sekarang siapa yang Anda percaya dengan Anda menjadi penyembah Yesus? Yesus itu esensi daripada Enggak, siapa Tuhan. yang Anda percaya sampai Anda menyembah Yesus? Sebenarnya yang kita sembah itu Allah Bapa. Yesus kan Bohong hanya lagi. esensi. Bohong Esensi. lagi. Anaknya orang Anda sembah, Anda bilang Allah Bapa. Sementara Yesus Yohanes 4:22, aku menyembah Bapa, murid-muridku menyembah Bapa. Aku dan muridku sama-sama menyembah Bapa. Bohong lagi. Pak, Bohong, kalau soal bohong sembah, terus. orang Muslim juga itu menyembah batu, Pak. Bohong terus, bohong lagi. 5 Umat kali menyembah sehari batu, kan bohong yang lagi. disembah-sembah itu sujud kan, Menyembah sujud ke batu, Pak, 5 kali. Menyembah lagi. Mau Isa menyembah batu, bohong lagi. Kenapa bohong terus Kristen itu, Bang? Kenapa? Nah, coba baca surah An-Nas. Anda kan Islam, silakan. Tabat siada. Coba surah An-Nas mulai. Udah nggak boleh, Pak. siada. Dilarang baca itu lagi sama Bang Edis kalau udah Mana dalilnya di Bible? Mana dalilnya di Bible?
Larangan Ada, Pak. membaca. Jadi mana? kita kalau seperti halnya umat muslim kan nggak boleh Bohong lagi. mengucapkan shalom. Bohong Nggak boleh lagi. mengucapkan shalom. Jadi Coba, saudara sedang berjihad membantu Cuma setan. berani nggak Anda ngucapin Anda mengangkat shalom? Shalom. Shalom biasa. Shalom alaikum. Nah, berarti udah ini keluar dari Islam loh. Oh, kata Bagaimana siapa? keluar dari Islam? Kata siapa? Shalom artinya apa? Salam sejahtera. Iya. Bagimu. Islam artinya apa? Tapi itu kata Abdul Somad nggak boleh, Pak. Berarti Bapak udah keluar dari Islam, Pak. Itu adalah Islam dalam bahasa Ibrani. Ibrani kata Islam itu shalom. Makanya shalom berarti Bapak alaikum. sama Abdul Somad beda dong ajarannya, Assalamualaikum dengan salam alaikum itu sama. Satu Berarti bahasa Pak Juma- Ibrani, Pak satu Juma bahasa berbeda. Arab. Bapak Cuma berbeda sama Abdul Somad. Abdul Somad nggak Bohong boleh lagi, ngatain shalom. bohong Benar. lagi. Kenapa selalu bohong? Dari tadi yang keluar bohong. Sigis ngomong bohong, Sigis bohong. Orang yang suka berbohong adalah orang yang sedang berjihad menegakkan ajaran setan. Hai pengikut setan, hai. Ayo baca dulu An-Nas. Tabbat yada Nggak Abi mau. Lahabi Itu wa soalnya tabba. dilarang, Pak. Mana dalilnya? Memang saya nggak hafal dalilnya. Tapi Bohong lagi. mengucapkan Bohong lagi. Padahal 1 Korintus 9 nomor 20 21 22. Jadikanlah aku teladanmu, jadilah seperti apapun demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bohong lagi. Karisten. Karisten. Jadilah teladanku sebagaimana aku ini adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Saudara harus meneladani Paulus menjadi apapun demi untuk mencari pengikut. 1 Korintus 9 nomor 20 21 22. Bohong lagi. oh nggak boleh, Pak. Nggak boleh itu Paulus. Paulus Nggak boleh. kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada anak SMP dia ngaku SMP, kepada anak SMA dia ngaku SMA, kepada mahasiswa dia ngaku juga mahasiswa. Dia menjadi apapun demi untuk mengkristenkan orang. Itulah Nggak ajaran boleh. Kristen. Apa pula nggak boleh? Coba lihat. Ini kitab Anda namanya apa? Tapi ajaran yang Tunggu, saya tunggu. dapat itu nggak boleh, Ini- Pak Juma, kayak gitu. Segala Bahkan- sesuatu di Kristen itu bohong. Ini apa ini? Ini apa namanya ini? Anda menyebutnya apa? Itu buku yang ditulis manusia. Nah, apa namanya dalam Kristen, dalam iman Anda? Ini kitab apa namanya? Perjanjian baru sama perjanjian lama. Apa namanya? Nggak ada namanya, Pak. Bohong Perjanjian Tuhan. lagi. Bohong terus. Masolang. Memang agama Anda itu berdiri di atas kebohongan. Ini disebut Alkitab. Padahal isinya surat-surat orang Yunani, disebut Alkitab dalamnya. Berarti penipuan, pembohongan, penipuan. Sama. Itu Ketika di sini surat-surat- tertulis, Bang, ini tertulis teh, air teh. Gelas ini berisi air teh. Begitu saya buka ternyata air putih. perjanjian baru itu Berarti bohong. Empat Injil, Matius, Ini Markus, Lukas, Yohanes yang disebut- ditulis oleh Ini disebut Alkitab. Begitu dibuka ternyata surat-surat orang Yunani. Bohong, nipu aja kerjanya. Alkitab itu kata orang Indonesia, Pak. Itu kan menurut bahasa Alkitab aslinya kan itu, Injil Alkitab cuma itu. empat, Pak. Nah, Injil itu lagi. hanya empat. Injil Yang lagi, ditulis bohong sama lagi. Markus, Bohong lagi tuh. Lukas, Bohong ya, lagi. Yohanes sama Bohong lagi, bohong lagi coba. hanya empat, Pak. Sisanya emang Bohong itu, lagi. surat-surat yang Paulus ajarkan semacam yang Bohong lagi. tentang ajaran Anda sedang Paulus berjihad. sesuai dengan Anda sedang perjanjian lama. berjihad. Anda sedang Penggenapan berjuang janji ya, baru, Pak. ya untuk membantu iblis menyesatkan manusia. Tidak ada kata Injil di dalam Bible.
Itu hanya diambil di Al-Quran. Tapi kalau kita berpikir, saya orang awam dari Kristen kan masih masih belajar nih Pak ya. Kalau dari Apa Muslim yang Anda itu pelajari di tidak Kristen? Nggak ada, Kristen penipuan aja. ajaran suruh membunuh orang karena menghina agama gitu. Kristen mau dihina seperti apa? Nggak ada ajaran untuk membunuh. Sedangkan di Muslim kalau nyindir sedikit aja harus dihukum, bahkan di Arab dipancung. Nah, itu maksudnya saya, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Ulangan kalau 13. Maha Penyayang itu Tuhan Ulangan itu 13. memberi free will sama manusia. Ulangan Jadi kalau di 13. Kristen konsepnya Perintahnya tidak penipuan ada lagi dia. membela Tuhan, adanya Tuhan yang Penipu membela lagi, kita. penipu Gitu, Pak. lagi, menipu lagi, nipu terus. Kalian itu tidak pernah baca Bible, soalnya kalian hanya didoktrin di gereja. Ajaran berjihad di dalam kitab saudara itu sangat banyak. Saya bacakan, Anda nanti tinggal buka. Roma 16:13 ajaran jihad. Roma 8:31 sampai 35 jihad. Roma 11 nomor 3 sampai 4 jihad. Roma 16 nomor 4, Roma 16 nomor 4 jihad. Roma 14 nomor 8 jihad. Roma 13 nomor 1 sampai 4 jihad. Yohanes 18:36 jihad. Apa lagi? Roma. Terus ada lagi di dalam kitab Wahyu 20, Wahyu 19, Wahyu 17, Wahyu 16, Wahyu 14, Wahyu 12, Wahyu 13, Wahyu 9, Wahyu 2. Jihad. Matius 26, Matius 24, Matius 10, Lukas 22, kemudian Lukas 19, Lukas 12. Jihad. Markus 13 nomor 7 sampai 9. Jihad. KPR 323 jihad. Kisah 724 jihad. Kisah 22 nomor 4, kisah 24 bla 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 seterusnya. Jihad. Jangan Anda mengatakan tidak ada, jihad itu penuh. Apa artinya jihad? Berjuang demi keyakinan, demi agama, demi Tuhan, dan itu di kitabmu bertaburan. Kalian hanya jemaat yang tidak ngerti tentang Bible. Begitu teman-teman. Ngaku murtadin, dikasih surah An-Nas, kasih tabat syada, dia bilang itu sudah tidak ku imani lagi, bohong lagi. Setiap dia berkata bohong. Terguncang kau kan? Mantap. Halo, semangat siang. Halo. Iya, halo. Halo juga dari Kristen. Ortodoks. Oke, ortodoks. Silakan buka kamera. Kamera kuburik, Bang. Enggak apa-apa. Ortodoks sampai nih, ortodoks setelah perpecahan Kristen dengan Katolik, atau ortodoks dari sejak zaman apa ini? Yerusalem pecah menjadi dua. Ortodoks Islam. Kenapa bisa ortodoks Islam? Maksudnya? Orang Islam, Bang. Orang Islam bukan ortodoks. Tidak boleh begitu. Nggak boleh. Ya, kalau Anda belum tahu nggak apa-apa. Ini juga teman-teman ya, kita nggak boleh nyamar-nyamar jadi orang kafir. Nggak boleh. Tidak boleh. Itu kita sudah jatuh pada kekafiran itu. Dengan Anda mengatakan saya ortodoks berarti saya kafir, saya ingkar Allah, ingkar Nabi Muhammad. Itu nggak boleh. Nauzubillah, nauzubillah. Bertaubat, Bang. Oke? Iya, Bang. Maaf, Bang. Siap. Oke, Bang. Turun, Bang. Iya. Minta maafnya ke Allah, jangan ke saya. Tak boleh seorang muslim mengaku kafir, tak boleh. Nauzubillah min dzalik. Tobat saudaraku, tobat. Silakan saudara Ferry Saputra, semangat. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Burunda. Waalaikum. Siap. Aku gini Bang Burunda ya. Aku mendengar tadi yang Burunda sebutin itu, emang Paulus itu emang itu dia Bang. Yang tadi itu modelnya. Naik mengaku-ngaku Islam dan bilangnya di Kristen, dia mengaku Kristen, di Islam dia mengaku Islam Bang. Iya, betul sekali. Luar biasa. Satu Luar lagi Bang, biasa. kemarin juga aku masuk di bom-bom. Edis lagi dicari-cari Bang sama orang sana. Ini fakta nih teman-teman yang di bawah. Maaf ya, dia aja nggak diterima di Kristen Bang. Ini nyata loh. Aku masuk di grupnya dia,
Edis dicari bang, Gurunda, sama Kristen gak diterima. Itu yang dibanggakan sama bang. Maaf ya, bang. Al-Quran mengatakan mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Ya Allah. Kalau mereka nggak berselisih paham, berarti Al-Quran dalam hal ini belum terrealisasi keadaannya. Tapi terbukti mereka, kata Quran, mereka akan selalu berselisih paham. Jangan kau menyangka mereka itu satu. Tidak, sebenarnya mereka itu terpecah belah, kata Quran. Benar. Teman-teman Gurunda setiap malam bergadang loh mengingatin kalian tuh untuk benar-benar biar lurus. Ya Allah ya. Oke, makasih abangku. Kita sapa yang lain, silakan. Assalamualaikum. Iya, makasih Bang Ferry. Sehat terus ya Bang ya. Roksana. Assalamualaikum. Salam manis dari Ambon. Oh, Mama Ambon manis ya. Apa kabar Ambon? Kabar baik, Bang. Baik. Dari Semoga Muslim. Abang panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. dan selalu memberitakan hal-hal yang baik. Amin, amin, Masya Allah. Nah, begini Bang, Siap. nenek saya itu mualaf. Nah, ajarannya dia ke kita itu jangan sampai kita itu jadi murtadin. Ya, wajib itu dijaga. Jadi benar. begini Bang, saya ini sangat sakit hati. Biasanya kalau agama sebelah itu selalu mengatakan bahwa kita tuh menyembah batu. Padahal ajaran umat muslim itu segala sesuatu yang berwujud itu ciptaan. Betul. Tidak ada Jadi yang kita tidak menyembah pernah menyembah dan menyembah itu segala sesuatu yang berwujud, karena itu adalah ciptaan. Manusia Jadi abang perlu lari. jelaskan di VP ini, abang jelaskan di live ini ke mereka bahwa kita itu bukan menyembah batu yang di Makkah itu kan Hajaratul Aswad. Iya. Nah, yang kita cium, tapi bukan kita menyembah, karena segala sesuatu yang berwujud itu ciptaan. Iya. Betul. Nenek saya mengajarkan, kan biasa di live itu kan ada banyak agama sebelah mengatakan kita tuh meniru Injil. Padahal itu kalau mau dibilang itu Alkitab itu berturut-turut ya. Kalau begitu Injil juga meniru Taurat dan Zabur kan? Iya. Zabur itu turun kepada Nabi Daud karena belum sempurna, makanya turunlah kitab Injil Taurat kepada Nabi Musa. Pada Nabi Musa itu kan mau ada waktu itu mau adu argumennya sama Firaun. Tapi mulut lidahnya nggak berucap dengan jelas, makanya dia ke Bukit Tursina kan, dia minta kepada Allah, ya Allah uhlul uhdatan min lisani yafqahu qawli, bukalah kebukuan lidah saya. Jadi Allah buka kebukuan lidah, tapi mungkin dia lupa bersyukur ya, makanya turunnya kitab Injil kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa pada saat itu belum menyempurnakan Injil dengan sempurna kan, peristiwa penyaliban, tapi kita Muslim kan dia tidak disalibkan kan? Iya. Dia ciptakan. Makanya turunlah Al-Quran ini kan untuk penyempurnaan. Jadi kalau seandainya kita mau percaya kitab, mending kita percaya Zabur yang pertama kali turun kan? Iya. Begitu. Jadi saya minta kepada abang, tolong jelaskan kepada mereka di sini bahwa kita itu bukan menyembah batu, karena selalu mereka tuh selalu memperintah kita menyembah batu, padahal kita tuh menyembah segala sesuatu yang tidak berwujud, karena segala sesuatu yang berwujud adalah ciptaan. Tuhan tidak berwujud dan tidak diperwujudkan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan masih sifat berbilang, jangan disebut Esa karena masih sifat berbilang. Terima kasih Bang. Ya, saya minta untuk abang menjelaskan kepada mereka yang ada di sini bahwa kita bukan penyembah batu, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bukan dua, tapi Allah hanya satu-satunya, bukan Allah menjadi satu. Siap. Terima kasih Bang. Sama-sama. Iya. Kita jangankan menyembah batu, menyembah manusia yang jalan di atas air kagak. Ada manusia keluar dari kubur hari ketiga saja kita nggak tuhankan, apalagi batu. Jadi teman saya ada yang ngejapri, Bang itu surah Al-Lahab. Betul. Masa surah An-Nas? Masa surah An-Nas tabat siada itu kan cuma menguji. Jangan kayak Oten teman-teman. Saya dikatakan tinggi saya 169 km. Lebar bahu saya 3 liter.
Jangan diikuti, itu bahasa-bahasa lelucon aja, nggak usah diambil hati. Iya, jadi kalau kita sujud kepada Ka'bah dibilang kita menyembah, berarti mereka setiap hari menyembah pendeta karena dia berada di depan pendeta. Halo, semangat siang. Selamat siang Bang Juma, gimana kabar Bang Juma? Silakan, saudara Sehat Mesian. Bang Juma? Sehat. Silakan buka kamera, teman-teman. Puji Tuhan, hari ini sehat Bang Juma. Sehat, sehat. Silakan Mesianik, semangat siang. Ya. Iya, Bahas apa Bang Juma? itu benar ada siapa yang menyatakan diri. Silakan, Dirinya silakan buka kamera, silakan. Kristen jelas, sesungguhnya jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Iya, silakan buka kamera. Silakan Dari umatnya. Jadi buka bagaimana? kameranya. Silakan, oh silakan buka kameranya. Bahas apa Bang Juma? Itu temanya bang, jelas temanya. Salib menghadirkan keadaan Yesus versus iblis. Yesus salib itu kepada orang benar menyebabkan penyalib dan keturunannya adalah penghuni neraka. Kok Sedangkan agak putus-putus suaranya Bang Juma? saya putus teman-teman. Sedangkan Suaranya Bang iblis, Juma putus-putus. iya silakan buka kameranya bang. Kalau iblis ngajarnya kebalik, dibilangnya penyaliban itu adalah keselamatan. Gitu bang, silakan. Iya, suaranya Bang Juma putus-putus Bang Juma. Teman-teman, suara saya putus-putus teman-teman. Cek, 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 cek. Suara saya putus-putus, aman kan ya? Berarti dia. Halo saudara Reni Siburian. Halo bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, dari mana? Medan. Kepicit lagi, iya bang, Sumatera Utara Langkat bang. Oh di Langkat, masya Allah. Iya bang, saya penggemar berat abang bang, sampai pagi setiap hari saya ikuti bang. Alhamdulillah, jaga kesehatan aja. Amin amin, karena orang tua saya, mama saya ini bang, ini bang masuk Islam bang. Wah, masya Allah. Ya. Iya. Suami saya pun saya bawa masuk Islam bang. Alhamdulillah. Iya bang, iya bang. Makasih ya bang. Makasih saudariku yang baik hati, Ukhti Reni Ya. Siburian. Terus bang, terus bang berjuang bang, terus bang. Siap. Tentu bang. Siap, siap. Makasih bang, assalamualaikum, Makasih. sehat-sehat selalu bang. Waalaikumsalam. Iya, Kalau itu silakan. bikin pertengkaran aja, Cok, pertengkaran agama. Itu sopan suci aja. Jangan Lurus emosi. dulu agama lu, baru agama orang lain. Aku Jangan santai, yang emosi. santai mungkin suaraku. Iya. Agama Kristen itu kan agama syiar. Islam Ya juga kenapa lu demikian. urus? Ya kenapa lu urus? Bukan diurus. Agama sendiri belum tentu benar, Bang. Bukan diurus abangku, bukan, kita tidak sedang mengurus, kita tidak sedang mengurus. Kita tidak sedang mengurus, kita sedang meluruskan. Gitu. Memang agama Bang udah lurus belum? Ya, Udah benar-benar agama oh, Bang? iya, pasti dong, pasti. Kok pasti? Banyak Iya. orang-orang kok pasti pula dibilangnya. Iya dong. Abang Buka tahu kamera. nggak yang korupsi Buka kamera. apa? Korupsi buat Bu- naik haji tahu buka nggak? kamera. Itu bukan agamanya, itu oknumnya, beda. Dia Jangan agamanya Anda, agama apa?
jangan samakan antara agama dengan oknum. Saya dulu dia agama apa? Dia naik haji kan sama keluarganya. Agamanya Islam. Nah, Agamanya Islam, dan juga Islam tidak mengajarkan begitu. Sama ketika Bang Senturi pelakunya Kristen semua. Di situ dana umat juga ada di sana. Koruptor di Indonesia ini kan kelas kakapnya agamanya sama dengan Anda. Yang dikorupsi uang masa sih, rakyat. Gitu. Masa sih? Dah, coba Anda buka di Google siapa Jangan korupsi lagi- tertinggi. jangan dibisukan Coba. Bang. Kalau Anda berbicara oknum, maka Kalau tidak ngomong ada. dibisukan. Ya makanya buka kamera gitu loh. Buka kameranya. Bisukan aku aku kan mau ngomong. Buka kameranya, kita diskusi. Gaduh agama orang aja. Loh, kok Situ bikin agama gaduh? Kok bikin gaduh? Apa yang bikin gaduh? Agamamu yang bikin gaduh karena kamu jual dari lorong ke lorong. Orang sudah punya agama masih mau dikristenkan. Agamamu yang bikin gaduh. Orang punya agama kok dibagi-bagikan lagi agama gitu loh. Agamamu yang bikin gaduh. Tuhanmu Theos, kau rubah menjadi Allah. Kitabmu Biblos, kau rubah menjadi Alkitab. Agamamu yang bikin gaduh. Waalaikumsalam. Gurunda, ini ada teman saya Protestan, Gurunda sedang mengkaji Bible, tapi agak terguncang dengan ayat bilangan. Gurunda, Bilangan mana? tolong jelaskan Gurunda. Bilangan 23:19. Oh, Tuhan bukan Dia manusia. minta tolong jelaskan Gurunda. Dia sedang mendengar ini Gurunda. Iya. Jadi Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Itu sudah jelas. Izinkan saya Yes. turun Gurunda. Iya. Baik. Turunkan saja, Sedangkan Yesus Gurunda. itu Assalamualaikum. Sedangkan Yesus itu manusia dan anak manusia. Nggak bisa dipungkiri itu. Yesus manusia dan anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Hosea 11 juga mengatakan begitu. Manusia bukan Tuhan. Halo, semangat siang Abang. Halo Pak Suma. Iya. Silakan. Iya, ada tema menarik ini bagaimana Pak? Iya, silakan Bang. Terkait dengan salib, terjadi pertentangan keras di sana antara Yesus dengan iblis terkait dengan penyaliban ini. Kenapa saya mengatakan demikian, Bang? Selaksana Adam ketika dikatakan makan buah pengetahuan adalah mati, iblis membalikkan fakta, makan buah pengetahuan malah hidup. Pada kenyataannya buah dimakan, yang benar adalah Tuhan. Adam betul-betul keluar dari jannah, kan gitu, keluar dari Eden. Berarti dalam hal ini hasil akhir yang benar Tuhan. Nah, terkait dengan iblis, Yesus nih menjadi rujukan. Yesus mengatakan penyalib orang benar dan keturunannya memenuhi takaran neraka. Matius 23 nomor 32 36. Lalu kemudian iblis sudah pasti membolak-balikkan penyaliban itu adalah untuk menyelamatkan. Contoh yang terjadi bagaimana orang-orang Yahudi, orang Farisi berupaya untuk menyalib Yesus untuk menyelamatkan mereka dari tekanan. Padahal menurut Yesus penyaliban terhadap orang benar itu adalah membuat penyalib dan keturunannya menjadi orang yang memenuhi takaran nenek moyang itu sendiri dengan neraka jahanam. Nah, sedangkan Kristen, mohon maaf, hadir dengan konsep bahwa mereka selamat karena pertumpahan darah Yesus di atas salib. Nah, ini satu keadaan yang sangat bertentangan, seibarat pertentangan antara iblis dengan Tuhan di Gan di Eden, Yesus dengan iblis di dunia. Sama itu, Bang. Itu sama. Kecuali Yesus abu-abu dalam sikap terhadap salib, boleh kita mengatakan ini benar.
Tapi ternyata Yesus tegas, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Taurat dan orang-orang bijaksana, separuh kalian bunuh dan separuh kalian salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, pertumpahan darah dari Habel sampai Zakaria kau harus menanggungnya. Aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Masa Yesus mau diragukan setelah berkata seperti itu? Ya enggak lah. Berarti Yesus menekankan bahwa ada yang menanggung pertumpahan darah orang benar. Siapa dia yang menanggung? Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Nah, orang Farisi ini setelah mengaku kedatangan Yesus, dia balik tuh. Ternyata orang Farisi mengatakan penyelamatan itu karena darah Yesus yang menyelamatkan. Tuh. Jadi penyelamatan terjadi karena darah Yesus. Sementara Yesus sendiri mengecam, menyalib orang yang tidak bersalah, menyebabkan masuk neraka. Yesus seakan-akan tidak ingin ke neraka seorang diri. Yesus mau mengajak yang lain juga. Dengan memelintir ajaran, dengan mengatakan salib menyelamatkan, padahal salib itu membinasakan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini Elohim turun tangan nih. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus setelah datang mengecam orang yang menyalib orang benar dengan menjadikan mereka, dengan mengatakan mereka adalah orang neraka. Begitu Paulus datang, dibalik ajaran itu, dibalik 180 derajat. Seperti itu, Bang. Silakan. Baik, karena saya tidak menganut itu Pak ya, maksudnya salib menyelamatkan. Ya nanti mungkin Pak Zuma bisa berdiskus lebih lanjut dengan yang menganut hal itu gitu. Kalau saya seperti yang kita pernah diskusikan dulu Pak, bahwa karya keselamatan itu sebenarnya adalah apa yang telah diteladankan, apa yang telah dilakukan, diperagakan oleh apa yang disebut dengan Yesus gitu ya, semasa dia di dunia begitu. Dia berbuat baik, berkeliling, menyembuhkan, mengajar gitu ya, ajaran-ajarannya yang kemudian harus dipraktekkan oleh orang-orang yang mau mengikuti beliau gitu. Nah, kalau ini mungkin Bapak nanti bisa diskusi lebih lanjut mungkin yang dengan menganut itu ya Pak ya. Baik. Salib adalah keselamatan gitu. Saya sih menganut itu. Baik. Ya baik Pak, ini saya jam 14.15 harus mengajar. Ini tadi saya ini mau untuk diri, nanti saya join lagi Pak ya. Baik saudaraku, baik. Makasih Pak Zuma. Makasih saudaraku, makasih.